Saudara kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita memasuki ibadah pemberkatan saudara kekasih kita, Randa dan Amanda. Dan kami mengharapkan kepada semua kita yang berada di ruang ibadah ini, selama pemberkatan ibadah diharapkan tetap berada di tempat duduk kita masing-masing. Kita mulai acara kita ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, silakan. Kami, keluarga Bangun dan keluarga Dompas Tarigan, bersama-sama datang ke tempat ini untuk menyerahkan kedua anak kami, Randa Silvano Bangun dan Amanda Karina Dompas Brutarigan, untuk menerima pemberkatan pernikahan kudus dari Allah. Kiranya Majelis GBKP Pasar Minggu dengan senang hati menerima dan dapat melayani ibadah pemberkatan pernikahan ini mereka. Terima kasih. Dengan senang hati dan penuh sukacita, kami Majelis GBKP Pasar Minggu menerima keluarga Bangun dan keluarga Dompas Tarigan serta kedua mempelai untuk menerima pemberkatan pernikahan kudus. Kami mengundang kedua belah pihak keluarga untuk bersama-sama masuk ke ruang ibadah agar kebaktian pemberkatan pernikahan ini dapat kita laksanakan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat kami undang untuk berdiri. Sekarang kami mengundang pengantin pria dan ayah Anda beserta kedua belah keluarga untuk memasuki ruangan ibadah. Sekarang kami mengundang pengantin wanita Amanda
untuk memasuki ruangan ibadah didampingi oleh ayahanda tercinta. Anakku Randa Silvano Bangun. Saya Richard Stephen Dompas, ayah dari Amanda Karina Dompas Bru Tarigan, calon istrimu. Yang pertama memeluknya adalah aku, bukan kamu. Yang pertama menciumnya adalah aku, bukan kamu. Yang pertama merawatnya adalah aku, bukan kamu. Saya berharap Randa dapat menjadi orang yang setia, mengasihi, dan menemaninya seumur hidup. Terima kasih, Mama. Aku berjanji untuk menjaga, untuk setia, dan untuk mengasihi Amanda seumur hidupku. Seperti aku juga mengasihi diriku sendiri, bahkan melebihi mengasihi aku diriku sendiri. Terimalah belahan jiwamu. Jemaat dipersilahkan duduk. Duduk. Maha besar Allah kita yang menciptakan dunia beserta segala isinya, indah dan sempurna semua karyanya. Allah menciptakan juga kita manusia baik adanya. Allah menciptakan kita manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, untuk memenuhi dunia ini.
Hari ini kedua mempelai yang dipersatukan oleh Allah beserta segenap umat-Nya yang datang menghadap Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita dan pikiran kita sehingga benarlah Allah kita agung dan besar. Jemaat kami undang untuk berdiri kembali. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Kebaktian pemberkatan pernikahan kudus Randa Silvano Bangun dan Amanda Karina Dompas ini dimulai di dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam nama Yesus Kristus penebus dosa manusia, dan di dalam nama Roh Kudus yang memimpin hidup pernikahan orang percaya. Pertolongan kita adalah di dalam Tuhan Allah Pencipta langit dan bumi yang menjaga dan melindungi sepanjang kehidupan kita. Amin. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kita bernyanyi memuji Tuhan lagu rohani karya terbesar. Hanya ku temukan
Engkau buka bumi. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk kepada responsoria. Allah adalah kasih berdasarkan 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kita kembali bernyanyi lagu rohani Great Thy Faithfulness. Lord,
Sekarang kita mendengarkan pujian kolase dari keluarga Amanda Dompas. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. We've no less days to sing God's praise than when we first Terima kasih kita ucapkan atas pujian keluarga Amanda. Tiba saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi dasar hidup keluarga yang baru, Randa dan Amanda. Untuk itu kita siapkan hati pikiran kita bersekutu di dalam doa. Maha besar Engkau ya Allah. Engkau menciptakan seorang laki-laki dan juga menciptakan seorang penolong yang sepadan bagi laki-laki itu, yaitu perempuan. Terima kasih untuk mahakarya-Mu yang ajaib dan sempurna, dan sungguh sukacita itu yang kini menaungi ibadah kami pada hari ini dalam pernikahan kudus Randa dan Amanda. Dan sebelum Randa dan Amanda disahkan di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah jemaat Tuhan sebagai suami istri, kami mau duduk diam sejenak, mendengarkan suara Tuhan yang boleh kami mengerti dan kami imani, bahkan dipakaikan oleh Randa dan Amanda seluruh kami semua di kehidupan pernikahan kami. Terima kasih Tuhan, jikalau hari ini boleh ada karena kuasa-Mu,
dan bersabdalah karena kami telah siap mendengarkannya. Kami berdoa di dalam nama Putramu, Sang Firman yang hidup itu. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, Randa dan Amanda, yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan di pemberkatan nikah kudus kalian hari ini, kami ambil dari kitab Filipi pasal 2, ayat 5 sampai dengan ayat 8, kami bacakan secara tunggal di dalam bahasa Indonesia. Filipi 2, ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sedemikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Shalom. Loh, kita lebih 3.000 orang yang berkumpul, tapi suaranya seperti kedengaran 2 orang. Shalom. Ya, mejuah-juah. Ya, Randa dan Amanda. Jangan tegang kali ya. Santai saja, sebentar lagi selesai kok semua. Orang tua kedua belah pihak, sukacita ya. Keluarga Bangun dan Pak Dompas, terima kasih, kami sudah terharu atas penyerahan putri tercintanya kepada calon menantunya yang sebentar lagi sah. Dan ada yang menitikkan air mata tadi, terutama ibu-ibu ya. Terima kasih Pak. Iya, saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, Randa, Amanda ini adalah belahan jiwamu. Bahasa imannya, bahasa teologisnya belahan jiwa, bahwa dia adalah tulang rusukmu yang hilang. Berarti tanpanya kamu tidaklah lengkap. Paham ya sampai di situ? Amanda adalah seseorang yang melengkapi Randa, dan tentu mustahil atau tidak mungkin engkau tidak mengasihi orang yang melengkapi engkau. Iya dan amin ya. Logika sekali. Dan yang membawa, yang berkarya, yang berotoritas menghantarkan tulang rusukmu kepadamu adalah Allah, dan silakan engkau bertanggung jawab kepada Allah secara iman untuk mencintai dan mengasihinya seumur hidupmu, seperti pengakuan yang tadi telah diucapkan. Itu untuk Randa. Dan Amanda, jikalau Randa hidupnya telah engkau lengkapi dan dia mencintai engkau dengan sedemikian adanya, tentu kamu juga tidak akan mungkin mengabaikannya, bukan? Logika, tidak mungkin seorang yang amat sangat mencintai dan mengasihi kita tidak kita cintai dan kasihi juga. Dan kata kuncinya Randa, perempuan pada umumnya, kalau diangka-angkakan laki-laki itu cintanya 1, perempuan itu 10 kali lipat loh. Gampang sebenarnya, tapi harus tahu rahasia ini. Ini rahasia ini dibongkar hari ini.
Tapi sebaliknya juga ya perempuan. Kalau kalau kamu cinta sekali, dia 10 kali lipat cinta, tapi kalau kamu benci dan menyakitinya sekali, lebih dari apapun dia akan bisa juga lakukan. Aku nggak tahu Dompas ya, kalau marga Dompas ini bagaimana karakternya, tapi saya yakin percaya perempuan-perempuan secara umum sedemikian. Jadi hari ini pandang calon istrimu. Katakan dia adalah tulang rusukmu yang hilang selama ini telah ditemukan. Yang ada istri-istrinya pandang. Ulanai jumuti cakap karona, bahasa Indonesianya apa ya? Karena dia engkau lengkap. Jangan direpeti teruslah. Dipandang, disayang dan dikasihi. Dengan demikian nanti emak-emak pulang dari sini pasti buat kopi semua untuk suaminya. Haleluya. Itu yang kita inginkan terjadi di kehidupan Randa dan Amanda dalam pernikahannya nanti. Oke, firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Tidaklah sulit untuk mengerti dan memahami firman ini. Aku percaya Randa dan Amanda juga mengerti bahwa kamu dalam hidupmu bersama harus menaruh pikiran dan perasaan seperti Yesus Kristus punya. Tapi paham dan mengerti dengan mudah, ternyata tidak semudah itu menjalankannya. Itu yang penting karena secara umum pikiran dan perasaan manusia sering sekali bertolak belakang dengan pikiran dan perasaan Yesus Kristus. Tapi hari ini kita mau aminkan, kita berharap, kita mau jangan bertolak belakang. Tapi pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam diri Yesus Kristus yang Yesus Kristus miliki, itu nanti ada di dalam kehidupan pernikahan Anda berdua. Apa rupanya itu? Kita belajar. Kata kunci yang pertama, pikiran dan perasaan Kristus Yesus yang dimaksud di dalam teks Filipi 2 ayat 5 ini adalah pikiran dan perasaan yang benar-benar ilahi. Bukan manusiawi. Jadi ketika engkau berpikir, ketika engkau berasa, berperasaan, itu sifatnya ilahi, bukan manusiawi. Dan dalam teks ini kembali diuraikan dua hal. Apa itu pikiran dan perasaan seperti yang dimiliki oleh Yesus Kristus, ayat 6 dan ayat 7, lanjutan ayat 5 tadi, firman Tuhan mengatakan, walaupun Tuhan menjadi seorang hamba sama dengan manusia, dia menanggalkan segala kealahannya. Secara teologis, inilah yang dimaksud dengan pikiran dan perasaan yang mengandung kerendahan hati. Sekali lagi, kerendahan hati. Walaupun dia Allah, tapi dia mau menjadi seorang hamba serupa dengan manusia. Dalam hidup pernikahanmu, dalam pikiran dan perasaan ilahi yang pertama, kata kunci yang harus kalian pegang seumur hidup pernikahan kalian adalah kerendahan hati. Iya, sebenarnya hari gini si rendah hati ini sulit ya ditemukan. Nggak tahu marga Tarigan atau marga Bangun ini si rendah hati ini. Tapi orang pada meninggalkan yang namanya kerendahan hati, apalagi seperti yang Kristus miliki. Amanda untuk menjadi anggota GBK Perunggun Pasar Minggu panjang prosesnya. Saya mau katakan, kalian ini, dekku, nakku, dua suku, latar belakang, pendidikan, dan segala macam yang sangat-sangat berbeda. Tidak mudah
kalau tidak ada yang dinamakan kerendahan hati. Walaupun pacarannya sudah lama, 5 tahun ya. Kemarin ceritanya kita di konseling. 7, oh tambah lagi ya, 7 tahun. Tapi itu bukan menjamin kalau kerendahan hati tidak ada di dalam kehidupan pernikahan Anda dan pernikahan kita ya, pengantin lama. Agak direndahkanlah sedikit. Kalau selama ini terlalu arogan, terlalu tinggi dari kebenaran firman Tuhan yang secara singkat kita renungkan hari ini, harus ada kerendahan hati. Randa dan Amanda kita banyak cerita, komunikasi yang baik ya. Penyesuaian dengan teknik seni komunikasi yang baik. Saya mempersiapkan khotbah ini lama ya, dan saya baca-baca juga. Rupanya penyesuaian dengan komunikasi itu memerlukan nilai seni di komunikasinya. Itu makanya dulu nenek moyang kita ada berbalas pantun ya. Jadi maksudnya ini akan tersirat, akan terungkap jikalau ada nilai seni dalam komunikasi yang baik antara Bangun dan Dompas. Nanti setelah pernikahan, Randa bawa Amanda ya ke rumah pertua emeritus ya. Ini kan hal yang paling ditakuti setiap wanita di seluruh dunia. Tapi tenang aja Manda, Bro Tarigan ini baik budi kok. Jangan khawatir, tapi pasti adalah sesuatu kebiasaan ya, yang mungkin di Amanda tidak sedemikian, di situ harus sedemikian. Komunikasi yang baik dengan memakai teknik seni yang luar biasa, dan ada kerendahan hati di situ. Semua akan lancar. Habis itu bulan madu kok mereka ke Bali. Masa yang sekian hari tidak bisa? Harus tanggalkan segala keegoan, ketinggian hati, dan yang ada adalah kerendahan hati, karena secara teologis di teks ini mengatakan, Randa, Amanda, pasanganmu ini adalah teman setaramu sebagai pewaris keselamatan dari Allah. Itu dalam itu, paham nggak ya? Pasanganmu ini adalah teman setara dan sama-sama pewaris keselamatan dari Allah. Jadi kalian berdua, dekku, harus saling membantu bertumbuh dalam iman, semakin lagi beriman kepada Tuhan, dan itu akan tercapai dengan kerendahan hati. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya 2 ya teologisnya hari ini. Ayat 8. Pikiran dan perasaan yang ada di dalam diri Kristus Yesus dicatatkan di ayat 8 bahwa Yesus kita taat sampai matinya di kayu salib. Kata taat. Dan di dalam kehidupan rumah tangga, taat ini disejajarkan, disamakan dengan kata kesetiaan. Jadi tema khotbah kita hari ini, kerendahan hati dan kesetiaan. Itu yang harus kamu miliki di dalam pernikahanmu, karena pernikahan itu adalah suci, mulia, dan kudus, dan godaan pasti banyak sekali. Jangan terpengaruh akan hal itu. Itu yang terutama. Kesetiaan, seperti Yesus setia, taat sampai matinya di kayu salib. Jadi tidak ada alasan apapun. Tidak ada tolerir akan apapun untuk ketidaksetiaan, untuk perselingkuhan, untuk menduakan. Karena Kristen secara teologis tidak mengenal kata bercerai, dan pernikahan kita adalah sifatnya monogami antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi setialah. Kerendahan hati, kesetiaan, itu rupanya yang ada dalam pikiran dan perasaan Yesus, dan itu juga yang ada dalam pikiran Randa dan Amanda di dalam kehidupan pernikahannya nanti. Haleluya. Aku rasa sudah lebih dari cukup. Kalau ini saja diterapkan, saya percaya
pernikahan kalian akan langgeng, akan harmonis, dan akan abadi sampai maut memisahkan kalian seperti janji pernikahan kudus yang sebentar lagi kalian ucapkan di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah jemaat. Oke, terakhir sebelum kita tutup khotbah, selamat kepada kedua orang tua. Sehat, Mami. Itu yang pentingnya. Sehat ya, Bapak dan Ibu. Bagaimana perasaannya? Pak Dompas, apakah sudah terwakili dengan ucapan yang tadi atau ada yang lain? Sudah lega. Oh, tadi mikirin hafalannya belum lega ya. Tapi setelah selesai, Mama dan Mami bahagia. Sehat ya, puji Tuhan. Dan pernah juga saya ucapkan di khotbah pernikahan, orang tua Randa dan Amanda, di hari-hari gini dia ingat hari lahir kalian pertama kali. Tadi sudah terucap. Nggak tahu dulu Randa di rumah sakit mana dan prosesnya bagaimana, bentuknya bagaimana, dan mungkin mamanya Randa hari ini menganggap Randa ini seperti bayi kecil yang baru lahir. Aku yang pertama memeluknya, bukan engkau. Dan disambut dengan aku akan mencintainya seumur hidupku. Kurasa sudah connect. Sangat bahagia kita hari ini. Sehat-sehat dan semoga Sura dan Marvel segera menyusul ya. Amin. Supaya pesta lagi kita terus. Dan orang tua sebentar lagi menimang cucu. Randa dan Manda bilang 2. Ini rahasia saya ucapkan, sorry ya. Sepasang katanya laki-laki dan perempuan. Saya sempat nego karena saya hanya punya putri tunggal. Banyak-banyain kenapa Randa, Manda? Banyak-banyain, jangan ditunda. Kata dia begini, lucu juga ini Randa dan Amanda. Hidup anak dan sekolah anak kan mahal pendeta katanya. Saya senyum-senyum dalam hati saya. Kakek dan neneknya, opa dan omanya ini 7 turunan pun cucunya bisa dibayarnya sekolahnya kok. Ya tapi yang jelas itu statement imannya dan langsung saya doakan. Dan dia akan segera bulan madu ke Bali, siap-siap menerima kabar gembira. Jadi panjang umur kalian, kuat-kuat pinggangnya, bentar lagi menimang cucu. Dan dia bilang 2 langsung. Itu kan suatu kebahagiaan yang luar biasa dan tidak semua calon pengantin seterbuka ini mau mengatakan. Ada yang bilang nantilah pendeta, nantilah, lihat di situ lah, lihat di situ. Ini enggak tegas. Ini orang ini terbuka, jujur, cepat ini pola pikirnya berdua. Jadi sehat-sehat buat orang tua, siapkan hati pikiran yang sebentar lagi menimang cucu. Indra, Lydia dan Rea ya, mungkin menonton dari YouTube. Sehat-sehat juga kalian, anak Medan dia sekarang, jadi susah. Tapi suatu saat pasti bertemu. Kalau Randa dan Manda tadi janji 2 cucu, ya Lydia pun sama Indra sudah boleh juga tambah ya adik Rea ya, 3. Biar rame dengan cucu-cucu. Tapi yang jelas di atas itu semua tentu sehat-sehat kita semua. Dan cakap karunia yang paling penting, sura-sura takrina. Ini kan ada harapannya dan cita-citanya semua ini. Hari ini kita aminkan, berdasarkan iman kita kepada Tuhan yang teguh, bahwa Allah akan mendengar dan mengabulkan doa permohonan kita, terutama untuk kelanggengan rumah tangga Randa dan Amanda nantinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Dan Engkaulah yang memprakarsai Randa dan Amanda sehingga hari ini mereka boleh sebentar lagi menerima pemberkatan pernikahan kudus.
dan yang kami doakan dalam kehidupan pernikahannya ada kerendahan hati dan kesetiaan seperti yang dimiliki oleh Kristus Yesus. Kami aminkan itu ya Tuhan, dan kami berjuang untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, dan kami berdoa ke hadapan-Mu yang kudus, di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, sebagai kepala atas setiap rumah tangga. Amin. Kita sampai kepada pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri sebisanya. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita mulai secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang tiba saatnya kita menyaksikan kolase pujian paduan suara Moria Klasis Jakarta Banten. Dipersilakan.
Paduan Suara Moria Klasis Jakarta Banten, say hello ya. Pasti mereka menyaksikan dari YouTube semua, dari rumah dan tempat mereka masing-masing. Oke, kita sampai kepada pemberian persembahan. Mazmur 50 ayat 23 sebagai dasar persembahan kita. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban bakaran, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita bernyanyi, betapa hatiku. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Sebagai ucapan syukur kami ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, kami mengumpulkan persembahan syukur kami. Dan biarlah kiranya persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkati dipakaikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan untuk seluruh anak-anak Tuhan dalam rasa syukur dan kesetiaannya ikut ambil bagian dalam persembahan ini, biarlah kiranya kasih karunia Tuhan menyertainya, berkat melimpah daripada-Mu menjadi milik anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa persembahan kami yang kami sampaikan ke hadirat-Mu yang kudus di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kini tiba saatnya kita masuk kepada pemberkatan pernikahan. Kita bacakan dulu liturgi pemberkatan pernikahan Kristiani. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Allah, saudara berdua telah hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan pada saat ini untuk memohon berkat pernikahan bagi perkawinan saudara. Dengarkanlah firman Tuhan tentang dasar perkawinan bagi umat Kristiani yang tertulis di dalam Alkitab. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Lalu Allah menjadikan perempuan, kemudian memberkati keduanya. Demikian juga tertulis di dalam Alkitab. Maka datanglah orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sekarang dengarkanlah firman Tuhan khusus bagi pengantin laki-laki. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dengan menyerahkan dirinya bagi jemaat. Demikianlah suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Sebab siapa yang mengasihi istrinya berarti mengasihi dirinya. Hendaklah suami selalu berlaku sopan dan jujur terhadap istrinya. Demikian juga firman Tuhan kepada pengantin perempuan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Karena suami adalah kepala dari istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah kamu senantiasa setia dan hormat kepada suamimu dan cermat membenahi rumah tanggamu. Perhiasanmu bukanlah hal-hal lahiriah yang tampak seperti pakaian atau barang-barang perhiasan, tetapi perhiasanmu ialah batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari Roh Kudus, yaitu lemah lembut, tenang dan tentram, yang sangat berharga bagi Allah dan bagi manusia. Selanjutnya, demikianlah firman Tuhan bagi saudara berdua. Hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, saling mengasihi dan rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil supaya berkat Tuhan senantiasa menyertai kamu. Sempurnakanlah semuanya itu dengan kasih Tuhan Yesus. Karena kasih adalah tali pengikat bagi hidup untuk mendapat damai sejahtera. Damai sejahtera dari Kristus memerintah di dalam hati saudara berdua, dan apapun yang kamu lakukan, baik dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus, agar Dia senantiasa berkuasa atas hati dan pernikahan saudara. Sekarang, saudara telah mendengar dasar, tujuan, dan panggilan pernikahan kudus. Dan untuk itu, sebagai hamba Allah, saya mengundang saudara untuk mengucapkan janji pernikahan kudus di hadapan Allah dan di hadapan jemaat dengan berpegangan tangan. Laki-laki. Saya, Randa Silvano Bangun, mengambil engkau, Amanda Karina Dompas Brutarigan, sebagai istriku. Aku berjanji bahwa aku akan menjaga kesetiaanku terhadap Amanda, dan juga akan menerima Amanda baik dalam senang maupun susah, dalam sehat maupun sakit, dan dalam suka maupun duka. Dan aku juga berjanji untuk menjaga kekudusan pernikahan kita sampai Tuhan memisahkan kita dalam kematian. Perempuan.
Aku, Amanda Karina Dompas Berutarijan, mengambil engkau, Randa Silvano Bangun, sebagai suamiku. Dengan ini aku berjanji untuk tetap setia dan menerima engkau dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka. Aku berjanji akan menjaga kekudusan perkawinan kita sampai Tuhan memisahkan kita melalui kematian. Sekarang saudara dipersilakan berlutut untuk menerima berkat pernikahan kudus dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pengantin masih dalam posisi bersujud di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi kitab Denden 124, dilanjutkan Kidung Jemaat 318. Kita doa khusus bagi rumah tangga yang baru. Bapa di sorga, telah sah di hadapan Tuhan sebuah rumah tangga baru anak terkasih kami, anakmu ya Tuhan, Randa dan Amanda. Biarlah kiranya Engkau yang menjadi kepala atas rumah tangga mereka, sehingga rumah tangganya harmonis dan semakin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Dan kami juga doakan, biarlah nantinya di dalam kehidupan pernikahan mereka, Tuhan anugerahkan anak laki-laki dan anak perempuan melengkapi dan menyempurnakan sukacita mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga yang baru ini ke hadapan-Mu yang kudus, di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saling berhadapan karena sudah sah. Dipersilakan Randa
membuka wajah istrinya dan mencium kening istri tercinta. Tepuk tangan bagi kita semua. Nggak dibuka maskernya, begitu saja. Oke, hadap ke jemaat kiri kanan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Tiba saatnya kita akan masuk kepada acara penyematan cincin, tukar cincin. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be Randa, suamiku, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu di hadapan Tuhan dan seluruh dunia. falling in love? Tunjukkan cincinnya ke kamera. Like a river flows Oke. into the sea, darling, so it goes. Some tears are meant to be. Ya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita menyaksikan kembali ya pujian dari orang tua pengantin. Ya, dipersilakan. Kami orang tua akan menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini sebetulnya menjadi doa bagi Ananda Randa dan Manda. Kami nyanyikan lagu ini dalam bahasa Mandarin. Untuk Randa mungkin bisa mengenang ketika sekolah SD di Taiwan. 6 tahun kita bersama-sama diberkati Tuhan untuk menikmati negara itu. Dan untuk Ananda Manda yang sekarang tinggal di Beijing, mungkin bahasa ini juga sangat familiar karena sudah setahun tinggal di Beijing. Mudah-mudahan lagu ini bisa mengingatkan untuk keluarga kalian terus diberkati bersama Tuhan.
兄弟白鹭鸶，不欠缺什么。上帝的百合花，春天鲜香味，就是可能的上帝，每天上帝是呼吸，身上发芽也是相爱人的根据。耶和华祝福满满，天下海边对上，你对这爱直到万世代。我要全身敬拜他，将往事的歌声，赞美这圣他名永不息。Dengan doaku, bentuk keluarga baru bersama cintamu. Kasih Tuhan berlimpah, memberkati keluargamu. Hidup rukun dalam kasih, berkat cinta Tuhan. Pergilah Ananda bersama doaku, anugerahnya turun temurun. Pergilah Ananda bersama cintaku, puji Tuhan muliakan namanya. Ananda bersama cintaku, anugerahnya turun temurun. Pergilah Ananda bersama cintaku, puji Tuhan muliakan namanya. Puji Tuhan muliakan namanya. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Cie-cie ya, terima kasih ya. Kita bersiap-siap untuk pemberian tanda kasih kepada orang tua. Sambil pengantin memberi tanda kasih kepada orang tua tercinta, diiringi lagu Doa Seorang Anak. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku.
dalam harapmu, kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku mengorbankanmu, meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Lindungi ayah ibuku dalam doaku bersatu. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Dalam doaku berseru, Tetes air matamu kau tabur di tuai bahagia. tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Pemberian tanda kasih sudah berjalan dengan baik. Hormati ayah dan ibumu seperti perintah Tuhan. Kita sampai kepada pemberian surat pernikahan dari gereja dan dilanjutkan dengan beberapa tanda kasih dari gereja GBKP Runggun Pasar Minggu. Dipersilakan. Dua-dua menerima. Dibuka. Diperlihatkan ke kamera. Kamera mana? Sah secara administrasi. Untuk GBKP Pasar Minggu langsung dimasukkan ke grup WA Mamre dan Moria. Oke, terima kasih. Dilanjutkan dengan pemberian tanda kasih dari Gereja GBKP Runggun Pasar Minggu.
Ada Alkitab dan buku nyanyian, baca firman dan bernyanyi memuji Tuhan. Dan ada wisnipes atau ulosnya Karo, orang Karo, supaya Randa dan Amanda rajin dahi adat dengan memakai wisnipes dan bekabuluh. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Puji Tuhan, rangkaian berjalan dengan baik. Kita sekarang tiba waktunya memberikan persembahan khusus. Ini adalah persembahan pernikahan kudus Randa dan Amanda. Kita akan menghantarkannya ke dalam kotak. Yang pertama pengantin, diikuti oleh kedua belah orang tua, kedua belah pihak orang tua dan seluruh jemaat yang hadir. Sambil memberikan persembahan ucapan syukur, kita bernyanyi kitab Denden 451, dilanjutkan dengan Kidung Jemaat 403. Kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala hormat, pujian dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena penyertaan-Mu sempurna sehingga rangkaian acara demi acara untuk pemberkatan pernikahan kudus Randa dan Amanda sudah boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah dari ibadah dan persekutuan yang kami lakukan pada hari ini, kami memuji memuliakan nama-Mu di sepanjang hidup kami, dan kami imani bahwa betapa Engkau adalah Allah kami yang baik. Dan sebagai kami ikut bersukacita pada hari ini, kami juga ikut ambil bagian dalam memberikan persembahan syukur kami. Biarlah kiranya ini juga boleh dipakaikan untuk kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, setelah rangkaian ibadah ini nanti berakhir, acara akan dilanjutkan ke peradatan atas pernikahan kudus Randa dan Amanda. Kami berserah kepada Tuhan, biarlah acara peradatan nanti boleh berjalan dengan baik. Tuhan yang memberkati seluruh saudara-saudari kami yang hadir di tempat ini, maupun sanak famili saudara kami yang mengikuti secara live dan Zoom.
Tuhan senantiasa berkuasa, tidak mengurangi nilai dan makna, tapi kami tetap sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan ke hadirat Tuhan yang kudus di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Putramu, Yesus Kristus penebus kami. Amin. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri, kita sampai kepada responsoria berkat atas rumah tangga. Berdasarkan Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Allah, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Apabila dapat memakan hasil jerih payahmu, Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. anak-anak seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang yang takut akan Tuhan. Dan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Amin. Kita kembali bernyanyi Kidung Jemaat 392, Ku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku bangkitnya ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita memulainya bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan kasih dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibadah pemberkatan nikah saudara kekasih kita Randa Bangun dan Amanda Dompas telah dapat berlangsung dengan baik. Sekarang kita masuk saat teduh. Saat teduh dimulai.
saat teduh selesai. Jemaat dipersilakan duduk. Duduk. Jemaat dipersilakan duduk. Baik, sekarang sampailah kita ke acara selanjutnya. Yang pertama-tama adalah sambutan mewakili keluarga. Kami persilakan. Yang kami hormati Pendeta GBKP Runggun Pasar Minggu, yang kami hormati keluarga besar Dompas, Bangun dan Tarigan yang terkasih, dan hadirin yang hadir secara virtual, including our aunt, brother, friends, respectively in Holland and Washington DC, USA. Please allow me to speak in Bahasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas perkenannya, acara pemberkatan perkawinan anak kami Amanda Karina Dompas Boru Tarigan dan Randa Silvano Bangun telah dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Dalam hal ini saya, Raldo Dompas yang merupakan adik kandung dari ayah Amanda, yaitu Richard Stephen Dompas, mewakili keluarga besar Dompas, Bangun dan Tarigan, mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh perwakilan anggota keluarga yang hadir secara fisik dalam keterbatasan PPKM level 4 ini, khususnya Ibu Pendeta yang telah membantu berjalan pelaksanaan acara pemberkatan perkawinan pada pagi hari ini. Secara prinsip, kami ingin agar anak kami Amanda dan Randa Bangun yang baru saja melakukan pemberkatan pernikahan harus berada pada satu organisasi keimanan yang sama. Puji Tuhan, BPMR GBKP Pasar Minggu membuat semuanya menjadi mudah dan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Kepada anak kami Amanda dan Randa, kami ingatkan agar bijaksanalah berada pada lingkungan yang baru dan selamat beradaptasi di lingkungan yang baru, yaitu perkawinan atau rumah tangga. Dan akhir kata, kami mengharapkan kalian berdua akan selalu konsisten dan berada pada jalan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah kami sampaikan dan terima kasih. Dan untuk Randa, welcome to the family Randa. Shalom semuanya. Shalom, terima kasih Bapak Dompas atas kata sambutannya. Kemudian sampailah kita kepada acara foto bersama yang untuk pertama adalah foto kedua mempelai. Kami persilakan. Kedua mempelai lebih.
Baik, sekarang pengantin berdua dengan pendeta, kami persilakan pendeta. Di tengah pendeta. You by my side, that's how I see us. I close my eyes and I can see us. Where on our way, you say I do. My secret dreams have all come true. Baik, terima kasih pendeta. Kemudian sekarang dengan kedua orang tua. I see the people, your folks and mine, happy and smiling, and I can hear sweet voices singing, Ave Maria. Oh my love, it can really be that someday you'll walk down the aisle with me. Let it be, make it be that I'm the one for you. I'll be yours, all yours, now and forever. Bersiap-siap pertua diaken I see us Nade Jordi. your hand in mine. This is the hour, this is the moment, and I can hear sweet voices singing. Baik, sekarang majelis pertua diaken dan pendeta. Ayo pendeta. Ave Maria. Ketua Diaken dan Emeritus. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one right beside me, is where I belong. From this moment on. From this moment, I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I give my last breath. From this moment on. I give my hand to you with all my heart. Can't wait to live my life. Baik, with you. untuk keluarga